bersama atau ngaosaken kitab niki kula dados badal kulatipun nggih. Dadi badal ingkang salah atau kulat sebetulnya. Tapi kula mangke insyaallah berusaha sekuat saya, semampu saya. Saya hanya seorang santri. Jadi nanti kalau semua ada salah ataupun apa, saya minta maaf dan minta kritik dan sarannya. Monggo sesarengan diperwiwiti majelis taklim atau kajian pada malam hari ini dengan niat ingkang ikhlas, ya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan membaca Fatihah atau kirim Fatihah kepada musannif para kitab yang kita kaji dan kepada para guru-guru kita. Semoga lantaran bacaan Fatihah kita mendapatkan barokah, sehingga ngaji kita juga dapat barokah dan bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi min adab muslimin wa alikum wa sabiqin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in summa illa hadrati aimat arba'at mujtahidina wa muqaddin fid din wa ila bahawna min amilin wa syuhada'i wa syuhada'i wa syuhada'i rafiqa wa khususan para masyayikh kula saha panjenengan sedaya, wa khususan khosah para masyayikh kula, para masyayikh Lirboyo, dan juga khususan khosah musannaf handal kitab inggih punika Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki ugi Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kita kaji tentang akidah inggih punika atau yaitu kitab Nurul Dolam. Kitab Nurul Dolam niku inggih punika atau yaitu syarah atau penjelasan dari kitab Aqidatul Awam. Kitab Nurul Dolam itu inggih punika karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Memang Syekh Nawawi ini karyanya banyak sekali dan mayoritas yang digunakan di pesantren di Jawa dan Indonesia ini mayoritas adalah karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kitab Nurul Dolam ini mensyarahi kitab Aqidatul Awam, salah satu kitab tauhid yang itu sangat terkenal. Karyanipun Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki. Jadi sebelum kita mulai kajian tentang kitab Nurul Dolam atau Nadhaman dari Aqidatul Awam, ini ada penjelasan menarik supaya nanti kita tambah semangat untuk mengkaji kitab ini. Di dalam kitab Nurul Dolam atau syarahnya dari Aqidatul Awam itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi, i'lam anna sabab hadhil mandumah annan nadima ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami akhir lailatul jum'ati min awwali jum'atin min syahri Rajab sadisa yaumin hisaban min syuhuri sanatin alfi wa mi'ataini wa thamani wa khamsin sanatan. Ini artinya inggih punika atau artinya adalah ketahuilah
Sesungguhnya sebab, sebab atau asal muasal mandumah atau nadum-nadum Aqidatul Awam ini sesungguhnya penyusun mimpi. Ro'a di sini maknanya bukan melihat, karena ini ro'a an-nabiyya fil manam, jadi melihat dalam tidur, mimpi maksudnya. Mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpi ketemu Rasulullah itu pasti. Itu dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau ketika kita mimpi kok ketemu Rasulullah itu pasti. Karena apa? Setan tidak bisa, iblis tidak bisa jilma atau membo kanjeng Nabi. Jadi kalau kita mimpi bertemu Rasulullah itu pasti, dan itu pasti benarnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa An-Nadim maksudnya pengarang, penulis nadhoman ini yaitu Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki mimpi ketemu Rasulullah pada akhir malam Jumat, ya. Pada akhir malam Jumat di Jumat pertama bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajab pada tahun 1258. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Nah, ini Kiai Nadim atau pengarang kitab Aqidatul Awam itu dalam mimpinya bertemu Rasulullah, dan di sekitar Rasulullah atau Rasulullah dikelilingi para sahabat. Dikelilingi para sahabat. Wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra' mandumah. Iqra' mandumatan atau iqra' mandumatat tauhidi. Allati man hafadhaha dakhilul jannah. Ngeri ini. Jadi Rasulullah kemudian bilang kepada pengarang kitab Aqidatul Awam ini, Iqra, bacalah mandumatat tauhid, nadam tauhid, allati man hafadhaha, barang siapa yang hafal mandumah atau nadam tersebut, dakhalal jannah, maka masuk surga. Ini akan saya jelaskan dulu bahwa memang Aqidatul Awam itu bentuknya syair, Pak Hari, bentuknya syair. Ini dilakukan di pondok, dilakukan cucak rowo, kadang dilakukan apa gitu. Itu memang bentuknya bait syair. Orang disebut namanya mandumatat tauhid, syair-syair tentang akidah atau tauhid. Nah, dan juga karena ada dalil ini dalil mimpi, ya. Maka tidak heran ketika banyak santri yang menghafalkannya. Banyak santri menghafalkannya. Sayangnya dulu hafal, sekarang lupa. Gitu. Karena ada penjelasan ini, man hafadhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang hafal mandumah itu maka masuk surga. Wanal maksuda min kulli khairin wa fikil kitabi wa sunnah. Ini. Jadi gini, saya potong saja. Langsung saya potong saja. Faqala lahu wa matil kal mandumah ya Rasulullah. Ini ketika pengarang kitab ini
ditanya ikra, suruh membaca mandumat tauhid, nadhum tauhid, kemudian ganti bertanya kepada Rasulullah dalam mimpinya itu. Lah, nadhum yang mana ya Rasulullah? Gitu maksudnya. Nadhum yang mana? Kemudian faqala al ashabuhu. Faqala al ashabu lahu. Kemudian para sahabat bilang kepada si pemimpi itu, ya Syekh Marzuki. Bilang apa? Isma' min Rasulillah, dengarkan dari Rasulullah. Maksudnya dengarkan dari Rasulullah. Ma yaqulu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul. Nah, kemudian Rasulullah berkata, katakanlah, abda'u bismillahi warrahmani. Kemudian pemimpi tersebut, ya, yang mimpi tersebut ikut mengucapkan abda'u bismillahi warrahmani. Maksudnya apa? Ini menunjukkan atau dijelaskan bahwa nadhom, ya, nadhom aqidatul awam itu adalah didiktekan oleh Rasulullah melalui mimpi kepada Sayyid Ahmad Marzuki al-Maliki. Maksudnya kata, jadi itu nadhom ini memang didiktekan oleh Rasulullah melalui mimpi kepada Sayyid Ahmad Marzuki al-Maliki. Maka tidak heran aqidatul awam ini sangat populer, terutama di Asia Tenggara, terkhusus lagi di Jawa. Gitu. Jadi itu sebab musabab kitab ini tersusun. Jadi bukan karyanya, ya. Jadi bukan karyanya Sayyid Ahmad Marzuki, tapi apa? Sayyid Ahmad Marzuki mendapatkannya dari Rasulullah, tapi melalui mimpi. Ngerti intinya. Nah, terus ini saya bacakan nadhomnya. Ini saya kira nggak perlu dijelaskan karena ini hanya muqaddimah nih. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil isani fa'amdulillahil qatimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Ini nih sampai akhir nanti nadhomnya gitu. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khabri man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqa wairul muqtadi. Nih, baru kemudian itu muqaddimahnya. Muqaddimah itu setiap kita pasti muqaddimah. Dalam kitab apapun muqaddimahnya pasti diawali dengan abda'u bismillah. Maksudnya apa? Selalu diawali dengan baca bismillah. Semami tadi ada suluknya Gus Dur nggih, kamakon ngawiti ingsun larasiran kelawan muji. Lah ini kan maksudnya apa? Bismillah walhamdulillah maksudnya. Hampir mayoritas para ulama ketika ngarang kitab itu, kitab atau syair selalu diawali bismillah dan hamdalah. Nah, kemudian yang masuk ke kebahasan tauhid adalah mulai bait ini. Wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Ini sudah mulai. Wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah. Wa ba'du, dan setelah mengucapkan bismillah, hamdalah dan salam, fa'lam, ketahuilah, biwujubil ma'rifah, wajib mengetahui. Mengetahui apa? Min wajibin, dari sifat-sifat wajib lillahi, milik Allah, asyrina sifat, yang berjumlah 20 sifat. Di sini jelaskan bahwa seorang atau kita, seorang muslim mukallaf, itu dijelaskan di sini wajib mengetahui sifat-sifat wajib Allah, yang itu berjumlah 20.
Jadi mengetahui sifat wajib Allah itu wajib hukumnya. Oleh karena itu dulu kalau di desa-desa itu sebelum sholat banyak puji-pujian, gitu. Allah wujud kita hamba ila akhirih. Itu sebetulnya hikmah yang muncul dari situ atau diakibatkan dari adanya puji-pujian itu adalah litarbiyah untuk mendidik. Yeah. Jadi karena nggak semua orang bisa datang ke masjid, nggak semua orang bisa belajar di masjid, nggak semua orang bisa belajar di surau. Nah, para ulama dulu kemudian menyitir syair, kemudian dibuat pujian yang bisa didengar dari sawah, dari ladang, yang setiap hari itu didengarkan, maka dengan tanpa sadar itu hafal. Karena apa? Ternyata di sini jelaskan 20 sifat wajib Allah itu wajib diketahui, atau seorang muslim itu wajib mengetahui sifat 20 wajib Allah, wajib hukumnya di sini. Oke. Nah, terus kemudian di sini dijelaskan, bahwa sebentar, tadi saya di sini. Bahwa tadi dijelaskan bahwa umat muslim mukallaf itu wajib mengetahui sifat 20 wajib Allah. Nah, di sini itu dibedakan. Dibedakan ada 2. Ma'rifat, ma'rifat dengan taklid. Ini yang kedua. Jadi kita tadi kan mengetahui sifat wajib 20 Allah itu hukumnya wajib. Itu mengetahui. Itu berbeda dengan orang bertaklid. Nah, kemudian dijelaskan di sini. Dijelaskan. Maksud dari makrifat, mengetahui sifat-sifat wajib Allah itu apa? Ya al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Maksudnya apa? Mantep, mantep nocoki mantep sesuai dengan sesuatu yang hak. Jadi maksud gini loh, mengetahui dengan mantap 20 sifat Allah an dalilin beserta dengan dalilnya. Beserta dengan dalilnya. Wa amma taqlidu fahuwa i'tiqadu madmuni qaulil ghairi wa fi'lihi wa takririhi min ghairi ma'rifat dalilin. Maksudnya taklid itu apa? Adalah meyakini kandungan dari pendapat orang lain atau perlakuan orang lain atau ketetapan orang lain dengan tanpa mengetahui dalilnya. Loh, ini kok perlu dibedakan, kenapa? Ternyata ada penjelasan. Ada penjelasan. Hukum, ini sekarang ngomong hukum. Di dalam akidah itu taklid itu hukumnya banyak. Ada yang mengatakan nggak boleh, bahkan ada yang mengatakan kafir. Dalam akidah itu nggak boleh taklid, itu ada orang kata itu. Bahkan kalau dalam akidah kok taklid, hanya meyakini apa kata orang bahwa Allah itu ada loh, Allah punya sifat loh, cuma meyakini gitu tanpa mengetahui dalilnya,
Itu namanya taklid. Itu ada yang mengatakan kafir. Ada yang mengatakan nggak boleh. Di sini kemudian oleh Syekh Nawawi itu diperinci. Ada 6 hukumnya atau ada 6 pendapat. Ada 6 pendapat ulama terkait taklid dalam akidah. Tadi kan yang wajib adalah makrifat, mengetahui dengan yakin, gitu. Mengetahui dengan yakin beserta dalilnya. Nah, hukumnya ada 6 di sini. Waqtulifa fi man qolada fi ilmil aqaidi ala sittati aqwalin. Ulama ketika dikelompokkan ternyata terkait hukum orang yang bertaklid dalam akidah itu ada 6 hukum. Yang pertama al-iktifa'u bitaklid ma'al isyan in kana fihi ahliyatun nadri. Wa illa fala isyan. Maksudnya itu. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang yang bertaklid itu enggak masalah, sudah cukup imannya. Tapi dia maksiat. Ketika orang tersebut itu mampu untuk berpikir, mampu untuk mencari dalilnya. Kalau namanya nggak mampu, nggak kena hukum bagi pendapat pertama ini. Jadi orang yang bertaklid cukup imannya, jadi dia beriman, tidak kafir. Tapi dia masih maksiat ketika dia termasuk orang yang mampu untuk berpikir atau mampu untuk belajar atau mengetahui dalil. Ini pendapat ulama yang pertama. Dan ini pendapat yang paling banyak dipegang oleh para ulama. Pendapat pertama ini. Terus pendapat yang kedua. Pendapat kelompok ulama yang kedua itu mengatakan ada iktifa, nggak cukup imannya kalau hanya taklid. Meyakini pendapat orang, meyakini kata orang dengan tanpa mengetahui dalil masalah akidah. Ini pendapat yang kedua mengatakan ada iktifa, tidak cukup imannya. Fayakunu al-muqallidu kafiron. Wah, ngeri tak? Orang yang taklid tersebut masuk kategori kafir. Wa alaihi as-Sanusi. Salah satu ulama yang berpendapat pada pendapat ini adalah Imam Sanusi. Imam Sanusi itu adalah salah satu imam besar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah. Nah, terus kemudian pendapat yang ketiga, al-iktifa bihi ma'al isyan mutlaqon. Jadi pendapat yang ketiga, ulama mengatakan bahwa imannya cukup, tapi maksiat secara mutlak. Entah orang itu mampu berpikir untuk mencari dalilnya atau orang itu tidak mampu. Jadi kalau taklid jelas pokoknya dia itu cukup imannya, jadi nggak kafir, tapi dia maksiat, intinya gitu. Berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama kan cukup, dia itu maksiat ketika dia tergolong orang yang mampu berpikir. Tapi yang ketiga ini entah mampu atau tidak, itu tetap maksiat ketika dia bertaklid. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Yang keempat itu ini. Annaman qala al-Qur'ana wa sunnah al-qat'iyyah soha imanuhu. Kalau yang ditakliti oleh orang tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran atau As-Sunnah yang sifatnya qat'i, maka imannya sah. Ingat, dalam Al-Quran atau hadis atau sunnah itu ada yang qat'i, ada yang donni. Qat'i maksudnya apa? Itu jelas-jelas dijelaskan dalam ayat tersebut. Maksudnya apa? Tidak ada kebimbangan, nggak ada makna ganda dalam ayat itu. Nggih, muhkamat, qat'i. Bukan doni. Yang doni itu kadang maknanya bisa banyak ayat tersebut. Kalau itu yang diyakini adalah Al-Quran dan hadis yang sifatnya qat'iyah, maka imannya itu sah. Tapi kalau ya diyakini atau berdasarkan doni, ayat-ayatnya sifatnya doniyah, jadi bukan qat'iyah, maka imannya tidak sah. Kalau tidak sah maka ya kafir. Ini menurut pendapat yang keempat. Terus yang kelima, pendapat yang kelima mengatakan bahwa yang kelima itu, pendapat kelima itu dinyatakan bahwa al-iktifa bihi min ghairi isyan mutlaqon. Ini enak ini, yang keempat ini, yang kelima ini. Ulama ini mengatakan bahwa sudah beriman meskipun taklid dan dia tidak maksiat. Enak ini. Terserah kita pakai yang mana. Tapi pendapat ulama yang paling banyak yang pertama tadi. Ini yang pendapat kelima mengatakan bahwa imannya cukup dan dia mukmin. Meskipun taklid min ghairi isyan mutlaqon, dan tidak maksiat secara mutlak. Maksudnya apa? Entah dia itu mampu berpikir atau tidak, kok dia taklid maka tetap cukup imannya. Jadi dia tetap beriman, sah imannya. Ini salah satu yang berpendapat atau masuk kelompok yang kelima ini adalah Imam Al-Bajuri. Terus yang keenam, jadi yang keenam, anna imanal muqallidi sahihun wa yahrumu alaihi an-nadru. Nih. Jadi pendapat yang keenam mengatakan sesungguhnya iman seorang muqallid atau orang yang taklid itu sah, dan bahkan haram untuk mencari teori atau berteori berdasarkan pikiran. Tapi ternyata dilanjutkan ini, ketika haram ini, ketika berteori berdasarkan atau bercampur dengan alal makhluti bil falsafati, ketika bercampur dengan filsafat. Ini menurut pendapat yang keenam. Jadi saya ulangi, dalam akidah itu yang wajib bagi kita sebetulnya adalah makrifat, yaitu mengetahui dan meyakini dengan hak, dengan atau sekaligus dengan dalilnya, mengetahui dalilnya. Oh, Allah itu wujud, dalilin apa? Allah itu kidam, dalilin napa? Ngoten maksudnya. Dasare napa? Maksudnya ngoten niku. Nah, ada kelompok yang kedua yaitu taklid. Hanya ikut kata orang bahwa Allah itu wujud, kidam, baka, tapi tanpa mengetahui dalil. Nah, ini tadi hukumnya ulama
menghukuminya menjadi 5. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa imannya cukup tapi dia maksiat ketika dia mampu untuk berpikir. Yang kedua, imannya tidak cukup, okay. Ada iktifak, ya, atau dia kafir. Jadi orang taklid kafir bagi kelompok kedua. Yang kelompok ketiga mengatakan bahwa dia itu imannya cukup, beriman, tapi dia maksiat, entah mampu atau tidak mencari dalil. Yang keempat, dia itu ketika yang diyakini adalah nas Al-Quran atau hadis yang sifatnya qat'iyah, maka imannya sah. Kalau tidak, maka tidak sah atau kafir. Yang kelima, kelompok yang kelima yang Imam Bajuri tadi mengatakan bahwa iman seorang muqallid, seorang yang taklid itu sah, cukup dan tidak maksiat. Saya kira ya kalau orang awam ya enak yang pilih yang kelima ini Pak ya, kelihatannya ya. Yang kelima ini pokoknya taklid ngono wae. Nggih. Tapi ya kita berupaya untuk belajar. Berupaya belajar. Kalau nanti masalah lupa ya beda lagi kalau lupa gitu. Yang itu sudah pernah belajar. Karena di sini ternyata dijelaskan juga bahwa wa kharaja bidzalika at-talamidah ba'da ayyarshidahum al-asyahu lil adillati fahmi arifin. Fahmu arifun la muqalliduna la muqallidun. Maksudnya apa? Dikecualikan dari taklid. Nah, okay. Dikecualikan. Jadi bukan disebut taklid ketika sini atau tidak disebut taklid, yaitu murid atau siswa setelah diberitahu oleh pak gurunya terkait dalil-dalil tersebut. Dalil tersebut. Kalau ini menunjukkan kan setelah diberitahu, kan itu bisa saja lupa Pak ya. Bisa saja lupa. Tapi sudah diberitahu atau pernah belajar, oh dalilnya ini itu tidak masuk kategori orang yang taklid. Ini dijelaskan di situ. Nah, ini masalah hukum. Kenapa ini penting? Karena ini dasar, ini dasar. Ini belum masuk ke inti ajaran tauhidnya, belum. Ini masih hukum orang bertaklid dalam akidah. Dilanjutkan. Ini syairnya adalah falillahu bentar fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bikulli syai'. Ini maksudnya apa? Ini sudah akhirnya mengatakan 20 sifat itu apa? Pertama yaitu wujud. Wujud. Ini perlu kula jelaskan wujud niku napa, dalil napa disebut napa mboten? Niku manut kula. Jadi pecah satu-satu. Apa langsung gembleng bahwa Allah sifat wajibnya 20. Wujud kita bahwa mukhalafatul khawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Ada 20 sifat. Apa ngoten napa kula jelasin satu persatu kula temut nggih. Oh ada. Nggih. Karena ini sebetulnya yang penting itu penjelasan satu persatunya itu juga penting. Karena kadang kita wah gampang wujud itu ya ada. Adanya gimana? Mumet nggih. Mumet niku. Nggih, ngapunten. Nggih. Fallahu mongko utawi Allah iku maujudun.
maujud. Ini sifat Allah yang pertama, sifat wajib. Jadi Allah itu wajib, ya, mempunyai sifat, ya, atau Allah itu punya sifat wajib yang pertama, yaitu maujud. Kita harus meyakini bahwa Allah itu maujud. Maujud niku napa? Maujud niku napa? Maujud itu adalah mesti ngomong ada, ngoten mawon pun. Artinya ada. Allah niku wonten. Tapi adanya Allah itu bukan seperti adanya HP niki. Ngaten. Mboten seperti adanya kopi niki. Kalau kita nanti meyakini bahwa Allah itu ada seperti adanya kopi, seperti adanya gelas ini, maka kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah ada, maujud, tapi adanya itu gak sama seperti adanya makhluk. Yang memerlukan apa? Ruang dan waktu. Mampu malih. Jadi kalau namanya barang itu pasti membutuhkan ruang. Ruang niku niki nggih, ruangnya kotak niki lho. Ruang. Waktu niku terikat oleh waktu. Allah tidak terikat itu. Nanti Allah itu wujud, ora ketok kok, ora katon. Jadi enggak wujud, bukan itu. Maksudnya bukan gitu. Jadi ada di situ adalah ada yang diangan-angan secara dihni, secara batin, diyakini itu ada, ya, ada. Jadi bukan ada seperti yang dilihat mata, bukan. Maksudnya di situ, bukan di situ, bukan di situ. Memang kira tiang ya, tauhid nih. Niku adanya piye ya? Ada tapi bukan ada seperti adanya barang. Karena apa? Allah itu ada di tempat yang tidak ada pun tetap ada. Ngerti? Di tidak ada pun ada. Ngerti? Nah, terus kemudian dalilnya apa? Langsung mawon. Ini menurut Imam Asy'ari Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, wa daliluhu qauluhu ta'ala. Ini jadi dalilnya Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala. Jadi kalau qauluhu ta'ala ini Al-Qur'an. Kalau nanti qauluhu ta'ala ada lanjutnya qala Rasulullah, itu benar hadis qudsi. Tapi kalau qala qauluhu ta'ala itu Qur'an. Tidak ada Tuhan selain saya. Ini saya Allah di sini. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi apa? Maksudnya adalah Allah ada, maujud. Wa aidan law lam yakun subhanahu wa ta'ala maujudan makana syai'un minal khalqi. Artosipun nggih, artosipun di mau ilang malam. Laulam yakun subhanahu wa ta'ala, seumpama atau jika tidak ada, gitu aja lah ngomong. Jika Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada, tidak maujud, maka nasyai'un, maka tidak ada sesuatu min khalqi, dari makhluk. Maksud gini, kalau seumpama Allah itu tidak ada, maka tidak ada makhluk. Kalau tidak ada pencipta, maka tidak ada yang dicipta. Kalau tidak ada khalik, maka tidak ada makhluk. Kalau ada makhluk, jelas itu tandanya adanya khalik. Diunter-unter ya. Memang ngono kuwi dalile. Jadi apa? Tandanya apa? Kalau Roma itu kan bilang bahwa adanya dunia ini adalah bukti adanya Tuhan. Karena apa?
dunia ini adalah makhluk. Bukti makhluknya apa? Dia itu tidak bisa ada dengan dirinya sendiri, selalu butuh yang lain. Nah, oleh karena itu dia adalah makhluk yang baru. Baru itu maksudnya apa? Yang diadakan. Nah, kalau diadakan maka butuh pengada, butuh orang yang mengadakan. Contohnya kalau ada kopi, gelas niki jelas nggak mungkin ada ketika tidak ada yang membuat. Ngerti maksudnya? Jadi kalau ada gemelarin donya niki, itu bukti bahwa ada pencipta, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Ditamsilin niku wow. Contohnya kalau HP ini kan ini HP ada, jelas ini jelas ada pencipta. Kalau nggak ada pencipta nggak mungkin ada HP. Maksudnya nggak tahu. Nah ini dunia pun wonten. Kula jenengan kan manusia, gitu. Ada meja, ada alam, ada awan, ada hujan, ada angin gitu. Bumi, langit. Itu ada. Jadi menunjukkan adanya pencipta. Masih ingat? Niku dalilipun. Terus qadimun. Ini sifat wajib Allah yang kedua yang harus kita imani dan kita yakini dan kita ketahui dalilnya. Allah itu qadim. Allah itu dahulu. Nggih. Maksudnya apa? Tidak ada yang mendahului. Nggih. Selain Allah. Jadi Allah itu paling dhisik kasarnya ngoten. Nah, dahulunya di sini juga harus jangan sampai diyakini dahulunya seperti dahulunya waktu. Wah, mumet nih gini. Masih ngeten. Bukan dahulu seperti Mbah Janto niki lahirnya lebih dulu dibanding lahirnya saya. Bukan seperti itu Mbah Janto pemahamannya. Kalau ini apa? Terikat waktu. Kalau nanti seperti ini, maka Allah terikat waktu. Jadi ngatas-ngatas. Jadi niki nggih mami sampai kelintuh. Jadi kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Bahaya di sini. Ketika kita menyamakan Tuhan dan makhluk, itulah yang namanya syirik sebetulnya. Jadi syirik itu belum pasti ketika menghadap batu, belum pasti. Ketika kita meyakini sesuatu selain Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk, itu juga syirik. Ada, hati-hati. Niki qadimun wa adamul awaliyah liwujudi. Tidak ada wonten kawitane dalam wujudnya. Maksudnya apa? Allah itu ada, tidak diadakan sebagaimana makhluk. Allah itu maujud tanpa diwujudkan oleh yang lain. Nggih, ngoten nggih. Adamul awaliyah liwujudi. Kalau nanti itu ada awal, nggih, ada awal dalam wujud, maka itu ada jeda waktu, tidak ada Tuhan, gitu. Bahaya di sini. Padahal Allah itu ada tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Di sini. Falam yakhluk nafsahu, dan Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Dan nanti kalau semama, oh ini ya Allah itu ada yang menciptakan. Nyatakan siapa? Allah yang lain. Nah, terus kemudian Allah yang lain itu diciptakan lagi Allah yang lain lagi sampai nanti nggak habis-habis. Lah kemudian Allah yang paling loncat paling pucuk situ nyintane wonten malih. Lah terus kemudian siapa yang jadi Tuhan? Jadi Allah itu adalah apa? Qadim. Dahulu. Tapi dahulunya di sini tidak terikat oleh waktu. Wala khalaqahu ghairuhu, dan tidak menciptakannya selainnya. Jadi tidak ada orang lain atau sesuatu yang lain menciptakan Allah.
Nggih. Qala Allah taala lam yalid wa lam yulad. Iki gampil. Niki maksudun apa? Dalile. Dalil apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak dianakkan. Ini dalilnya. Ya. Terus bagi Fallahu maujudun qadimun bagi niku artosé kekal. Kita wajib meyakini bahwa Allah itu kekal. Allah itu kekal. Nah, masuk kekal terus pundi? Wal baqa'u huwa adamul inqidai li wujudihi ta'ala. Jadi tidak ada batas waktu, ngerti nggih? Tidak ada batas waktu keberadaan Allah itu. Abadi. Selamanya ada gitu ya. Nggih. Bahkan sampai waktu pun hilang kasarannya, itu tetap ada. Kalau qadim itu tidak ada permulaan, kalau baqo tidak ada akhir, maksudnya gitu loh. Baqo. Dalil Qur'annya adalah qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dalilnya. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan Tuhanmu yabqa kekal dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini Qur'annya. Terus yang keempat, mukhalif lil khalqi bil itlaq. Maksudnya apa? Wal mukhalafatu lil hawadisi. Berbeda dari sesuatu yang baru, berbeda dengan makhluk. Nggih. Falaisa maksudnya dan maksudnya wal mukhalafatu lil hawadisi huwa adamu mumatsalati syai'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada, Allah itu tidak menyerupai atau madani hawadis makhluk, sesuatu yang baru, sesuatu yang diciptakan. Tidak ada sama. Falaisa lahman, Allah enggak duwe daging. Jangan digambarkan kok Allah wujudnya kayak di TV Krishna napa Mahadewa gemuk gitu, mboten. Nggih. Terus kemudian wala adban, dan tidak punya balung, tulang. Wala tawilan, dan tidak punya panjang. Tawilan nggih. Nggih. Dawa, panjang. Jadi Allah itu enggak dawa, enggak duwe sifat dawa. Wala qasiron, dan tidak punya sifat pendek. Wala mutawasito, dan tidak punya sifat tengah-tengah. Ya setengah, ya ora pendek, ya ora dawa. Intinya Allah tidak punya sifat-sifat sebagaimana makhluk. Nih, wa kullu ma khutira. Napa niki? Kata kitab. Min sifatil hawadis la tasduku inna fillahi syai'an min dalika walaysa lahu makanun aslan falaysa dakhilan fid dunya wala kharijun anha.
Jadi apapun yang kita kerentak, yang kita atau tergambar terbesit dalam benak, itu jelas bukan wujud Allah. Ya, ngapa-ngapa. Jangan sampai berpikir, wah, aku ngimpi ketemu Allah. Tapi kok terkerentak. Atau mungkin gini, kita sholat Allahu Akbar, kan katanya kita harus konsentrasi, mengosongkan pikiran gitu, konsentrasi pada Allah. Allahu Akbar, tulisan Allah gini. Lah kita nyembah apa? Nyembah apa akhirnya gitu. Jadi apa yang kita kerentekan itu bukan Allah. Karena apa? Yang kita kerentekan itu adalah terikat ruang dan waktu. Bah, isuk kosong nih wae pikirane. Allahu Akbar mikirin bunter. Lah padha wae nyembah bunter tadi. Ngoten niku, atas. Yeah. Jadi apapun yang kita kerentekan, kita terbesit dalam benak, itu jelas bukan Allah. Yeah. Tergambar, itu bukan Allah. Terus kemudian dijelaskan lagi, walaisa lahu makanun aslan. Allah itu tidak bertempat babar pisan. Yoran yang lor, yoran yang kidul, yoran yang di, mboten bertempat. Nggih. Dakhilan fid dunya, embuh Allah itu bertempat di dunia. Anda wala kharijan, atau Allah di luar dunia. Allah itu tidak punya tempat. Jangan dipikirkan Allah itu di dunia atau di luar dunia. Maksudnya Allah nggak bertempat. Kalau bertempat itu terikat ruang dan waktu. Mas, saya kenapa saya ulang-ulang ruang dan waktu? Inilah sebetulnya yang membedakan makhluk dengan Tuhan. Dan mungkin saya kira untuk sementara ini cekap ya. Jadi kita pelajari, kalau nanti panjang-panjang malah bingung. Ini persoalan tauhid itu sedikit-sedikit tapi kita pahami. Karena apa, kalau kita keliru sedikit, iman kita bisa hilang di sini. Bisa hilang. Jadi saya ulangi bahwa kita ternyata wajib untuk meyakini bahwa Allah punya 20 sifat wajib. Dan meyakini ini yang paling aman ya. Yang paling aman kita meyakini dalam hati dan mengetahui dalilnya. Meskipun gak hafal, setidaknya pernah belajar. Jadi kan ibaratnya jenengan meyakini bahwa Allah wujud, wah dalilnya ini. Nah, kalau besok lupa itu beda lagi. Tapi jenengan kan meyakini bahwa Allah wujud itu sudah tahu dalilnya, gitu maksudnya. Sudah pernah tahu dalilnya. Berbeda dengan ketika orang hanya meyakini bahwa Allah wujud, tapi tidak pernah mengetahui dalilnya. Ini namanya taklid. Nah, tadi saya sebutnya sudah dijelaskan oleh Syekh Nawawi bahwa ulama ikhtilaf ada 6 hingga memberikan hukum. Tapi menurut saya paling aman ya kita adalah tidak ke taklid ya, tapi kita ke makrifat, mengetahui, meskipun nanti besok atau lupa dalilnya gitu maksudnya. Kita pernah belajar. Kan tadi dijelaskan bahwa wa kharaja bidzalika talamidah, ya, talamid. Jadi siswa yang belajar atau diberitahu oleh guru tentang dalil-dalilnya itu tidak masuk kategori orang yang taklid. Terus kemudian sifat Allah yang sifat wajib Allah pertama adalah maujud. Di sini adalah maksudnya adalah Allah ada, tapi adanya tidak seperti adanya barang yang seperti kelihatan mata, gitu ya, bukan itu. Terus kemudian Allah itu qadim, Allah itu tidak berpemulaan apa? Dulu, maksudnya tidak permulaan, gitu. Tidak punya permulaan. Terus kemudian bagi
Allah itu tidak punya akhir atau kekal. Terus mukhalif lil khalqi bil itlaq. Jadi mukhalafatul lil hawa isi. Allah tidak sama dengan makhluk. Gitu. Pokoknya apapun kok yang terbesit di dalam benak terkait wujud Allah itu bukan wujud Allah pun niki mawon ditekan si gampil. Kadang ngatos-ngatos, kadang niku ada orang yang berpikir bahwa wah, seumpama di hati terbesit apa gitu ya. Wah, iki Gusti Allah. Bukan. Kalau sampai itu terbesit tergambar bahwa itu Allah, itu bukan. Nggih. Ngoten. Niki ngatos-ngatos. Biar niki masuk ulang apa? Kita pelan-pelan nanti kalau semua ada kurangnya biar dilanjutkan atau ditambah oleh Mas Kiai Ubed ya. Ini saya tadi kan menggantikan karena beliau tidak bisa hadir. Mungkin cukup sekian atau cukup sekian. Semoga ada barakah dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur suwun Kang Ali tadi untuk pada kajian pada kitab akidah pada malam hari ini tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aja itu mungkin kalau dari Bapak ada pertanyaan atau yang mungkin belum jelas boleh ditanyakan, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, setelah mengetahui kemudian dalilnya juga diketahui, itu esensinya apa Pak? Pertama itu. Kedua, dari awal permulaan tadi, dari mukadimah tadi diceritakan bahwasanya bla bla bla, salah satunya nanti akan masuk ke surga gitu. Salah tadi. Nah, dari yang saya pahami, untuk masuk ke surga itu salah satunya selain beriman itu juga bertakwa. Nah, kemudian kalau itu apakah itu masuk ke kategori yang mana gitu? Karena kalau itu sebagian dari istilahnya kategori-kategori itu di dalam konteks iman ataupun takwa, nah itu bisa diterima gitu Pak. Paham maksudnya ya? Jadi yang kedua ya, pertanyaan yang kedua tadi dari mimpi tadi, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwasanya ketika dihafal ini terus kemudian bisa masuk surga gitu kalau saya paham gitu ya. Kalau menurut saya